Hai guys, hari ini kita akan membuat flowchart dengan software Flowgorithm untuk menentukan indeks nilai mahasiswa dengan ketentuan seperti berikut. Dan ini udah dibahas sebelumnya di video yang membuat pseudocode, algoritma dengan pseudocode untuk penentuan indeks nilai. Jadi kita langsung aja menuju ke flowchartnya ya. Nah, karena di sini goal kita adalah menentukan indeks A sampai dengan E berdasarkan pada nilai ujian, maka kita akan membutuhkan input nilai ujian. Karena kita membutuhkan input nilai ujian, maka kita harus membuat deklarasi. Kita deklarasikan variabel nilai. Nah, nilai ujiannya bisa jadi ada pecahannya, sehingga kita pilih sebagai real. Oke, nah setelah itu kita minta user untuk menginput nilai. Nah, jadi diinput di sini nilai. Oke, nah setelah itu kita bisa mengecek berapakah nilainya, apakah lebih besar atau sama dengan 80, kalau iya maka A. Nah, selain itu, apakah antara 70 sampai dengan di bawah 80. Nah, karena kita melakukan pengecekan, maka kita menggunakan decision atau if. Nah, di dalam ekspresi if ini pertama kita cek apakah nilai, karena nama variabel kita nilai, lebih besar sama dengan 80 sesuai dengan ketentuannya. Nah, true ini menunjukkan iya, berarti kita akan mencetak A. Berarti output A, misalnya seperti itu. Kemudian kalau ternyata false, artinya dia tidak lebih besar atau sama dengan 80, berarti di sini masih ada pilihan yang kedua, yaitu 70 sampai dengan di bawah 80. Berarti kita klik di sini, kita mengecek lagi apakah nilai lebih besar sama dengan 70 dan jadi N ya, nilai kurang dari 80. Jadi di sini harus lengkap antara operan yaitu nilai, kemudian operator perbandingan lebih besar sama dengan, kemudian di sini ada operan pembanding yaitu 70 dan nilai kurang dari 80. Kenapa di sini menggunakan dan? Karena ini berupa interval. Jadi hanya yang di dalam interval 70 sampai dengan 80. Jadi di antara interval 70 dan 80 ini saja yang ikut. Nah, kalau true apa yang terjadi? Berarti dia mendapatkan nilai B. Sehingga outputnya di sini adalah B. Tapi kalau ternyata salah, masih ada pilihan lagi. Apakah antara 55 sampai dengan 70? Nah, Anda tinggal klik saja. Kemudian di sini decision lagi atau if lagi. Nilai. Nah, ikutin di sini. Apakah nilainya lebih besar sama dengan 70? Kalau Anda melihat di sini, ini kan tanda lebih kecil. Iya, kalau dimulai dari 55. Sini kan kita membaca nilai. Ini kan nilai lebih besar sama dengan 55 gitu kan. Nilai lebih besar sama dengan 55 and nilai kurang dari 70. Nah, oke. Setelah itu, kalau ternyata benar, maka mendapat nilai C. Jadi, di sini kita print C. Setelah itu, apakah kalau dia salah, masih ada pilihan lagi ternyata. Apakah antara 40 sampai dengan 55? Kalau iya, sorry. Berarti di sini kita ambil if gitu ya. Oke, berarti di sini kita cek nih, apakah nilai lebih besar sama dengan 40 dan nilai kurang dari 55. Kalau iya, apa yang terjadi? Mendapat nilai D. Jadi tulis D. Karena ini menulis saja, bukan menampilkan variabel, berarti kita pakai petik 2. Nah, kalau ternyata salah, satu-satunya pilihan adalah di bawah 40. Berarti nilainya E. Berarti kita langsung ke false, itu langsung mencetak. Yang dicetak adalah E. Jadi kita tidak perlu cek lagi, tapi kalau misalnya Anda butuh mengecek memastikan bahwa di antara 0 sampai dengan 40, di bawah 40, silakan. Oke, nah ini adalah flowchart-nya, flowchart utuhnya. Nah, jadi seperti ini. Oke, if yang pertama, kemudian else if, else if, else if, dan else. Jadi seperti itu. Nah, mari kita coba. Oke, misalnya, jadi di sini disuruh menginput nilai, misalnya nilainya 80. Nah, 80 itu A, kenapa? Karena dia lebih besar sama dengan 80.
Kalau misalnya saya input lagi, misalnya 65 atau 56 deh. Nah, 56 itu C. Kenapa? Karena di sini apakah 56 lebih besar dari 80? Tidak. Kemudian di sini apakah antara 70 sampai 80? Tidak. Apakah antara 55 sampai 70? Yes, maka true menampilkan C. Nah, sebenarnya untuk mengetahui kemana arah jalannya program, kemana arah pengecekannya, Anda bisa meletakkan breakpoint. Misalnya, letakkan breakpointnya sebelum if. Nah, jadi di sini letakkan breakpoint, maka nanti kita bisa mengetahui step by step-nya dia kemana. Kita coba jalankan ya. Misalnya, sekarang saya input nilai 54. Nah, saya enter, maka dia nggak langsung keluar outputnya, tapi kita bisa mulai stepnya kemana sih kalau di input 54? Kita bisa step di sini. Oh, dia akan ngecek dulu nih, nilainya lebih besar sama dengan 80 nggak? 54 itu lebih besar sama dengan 80 nggak? Nah, dia akan kelihatan nih, true atau false. Nah, karena dia false, maka dia lari ke bagian sini, ngecek kemudian sekarang, apakah 54 antara 70 sampai 80? No, karena no dia akan ke sini. Apakah antara 55 sampai 70? No, karena no maka dia ke sini. Apakah 54 antara 40 sampai 55? Jawabannya adalah yes. Karena yes, maka dia akan mengeksekusi D. Nah, sekarang kita klik, nah keluarlah D. Jadi seperti itu. Jadi dia akan memberitahu kita step by step kayak gitu. Kalau mau dijalankan lagi, misalnya nih, coba klik lagi sekali. Misalnya saya input nilai 70 atau 69 deh. Nah, enter. Nah, dia lari ke kiri atau kanan kan. Nah, kita akan cek nih di sini. Apakah 69 lebih besar sama dengan 80? Tentu saja no. Maka dia akan ngecek ke sini. Apakah antara 70 sampai 80? No juga. Karena no lari ke yang hijau ini. Apakah 69 antara 55 sampai dengan 70? Jawabannya yes. Karena yes, maka dia akan segera mengeksekusi output C. Nah, jadi seperti ini. Jadi, kalian bisa melihat alurnya step by step kayak gitu, kalau kalian menggunakan breakpoint.